Gue belum ngitung sih jumlah buku yang gue dapet dari April sampai Agustus, tapi nggak nyangka juga bakal sebanyak ini gitu. Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kemarin itu kan gue udah bikin video book haul yang memperlihatkan buku-buku yang gue dapatkan dari bulan Januari sampai Maret. Ini dia videonya. Nah, di sini gue akan kasih lihat buku-buku yang gue dapatkan di bulan selanjutnya, yaitu April sampai Agustus. Yang ternyata jumlahnya banyak juga ya, gue nggak nyangka sih. Oke, mendingan kita langsung mulai aja karena ada banyak banget. Kita mulai di bulan April. Buku pertama yang gue dapatkan di bulan April adalah ini dia, Tokyo dan Perayaan Kesedihan, yang ditulis oleh Ruth Priscilla. Ini gue dikirimin langsung dari penulisnya, dan gue udah membuat reviewnya di Instagram sama memberikan review singkat di video April Wrap Up yang ini. Jadi daripada gue ngulang-ngulang lagi, mendingan kamu nonton video yang ini atau ke Instagram gue. Buku selanjutnya yang gue dapat adalah ini dia, One of Us is Lying, yang ditulis oleh Karen M. McManus. Ini adalah buku yang kita baca barengan di bulan April ya, kalau nggak salah. Ini gue belinya di Periplus pas banget, lagi bukan lagi diskon, tapi gue pakai poin gue, jadi dapat potongan harga. Kalau nggak salah harganya jadi cuma 70.000 kalau nggak salah ya. Terus ini udah ada video review khususnya, ada juga video yang membahas tentang isi-isi di dalamnya alias spoiler discussion. Kalau bisa nonton lewat link yang ada di deskripsi bawah. Buku selanjutnya yang gue dapat adalah ini dia, Efek Jerah, yang ditulis oleh Sugaida. Ini gue dikirimin langsung sama penulisnya, Mas Sugaida. Jadi pas dikontak dan menanyakan apakah gue mau buku terbarunya, tentu saja gue mau, karena emang gue udah ngikutin buku-bukunya Sugaida dari mulai Rencana Besar, terus abis itu yang Sudut Mati gue juga baca dan suka banget, sampai akhirnya dikirimin yang terbarunya yaitu Efek Jerah. Ini juga udah gue review di channel ini, kalau bisa nonton reviewnya, tapi nanti setelah selesai nonton video yang ini. Sekarang kita beralih ke bulan Mei. Di bulan Mei itu gue dapet ini dia, Kafka on the Shores sama Tabula Rasa. Ini karyanya Murakami, ini karyanya Rati Kumala. Dari hasil kedua buku ini gue dapet dari hasil tukar tambah virtual yang diadakan oleh Potluck Podcast. Kenapa gue tertarik untuk membaca buku ini? Karena kan emang sebenarnya gue tuh belum baca buku-bukunya Murakami satupun gitu ya, dan gue sering banget melihat ini sebagai salah satu yang direkomendasikan kalau mau baca bukunya Murakami. Tapi setelah membaca sedikit blurb yang ada di Goodreads, gue agak takut nih sebenarnya, karena ini tuh ada unsur magical realismnya yang membuat ceritanya tuh akan menjadi sedikit absurd gitu kan. Nanti bakal ada kucing yang berbicara, terus bakalan ada tentang hujan ikan, terus juga tentang pembunuhan yang brutal. Semoga gue ini ya sanggup menyelesaikannya ya. Atau kamu udah ada yang baca, bisa kasih tahu di kolom komen apakah ceritanya menarik menurut kamu, ataukah unsur absurdnya tuh begitu dominan sehingga kamu jadi bingung gitu pas baca buku ini. Ditunggu komennya. Kemudian untuk kasusnya yang Tabula Rasa yang ditulis Rati Kumala, ini tuh gue lihat bahwa udah dijadiin film ya. Gue lihat di Netflix ada film berjudul Tabula Rasa, dan gue tahu itu berdasarkan buku juga. Kepikiran untuk bikin perbandingan antara buku dan juga filmnya seperti yang gue lakukan terhadap film Aruna dan Lidahnya. Gimana menurut kamu? Tapi itu filmnya kan udah lama gitu ya. Apakah masih seru kalau gue bicarakan perbandingan antara buku dan juga filmnya? Kasih tahu juga ya di kolom komen di bawah. Buku selanjutnya yang gue dapat di bulan Mei adalah ini dia, The Wife Between Us. Ini adalah novel debut dari kedua penulis, Greer Hendricks dan Sarah Pekkanen. Ini gue dapetnya di bazarnya Books and Beyond. Kalau nggak salah ini di diskon jadi cuma 60.000 ya. Terus gue juga udah memberikan impresi serta opini gue terhadap buku ini setelah selesai membacanya di video July Reading Vlog. Kamu bisa nonton di situ. Kita beralih ke bulan Juni. Di bulan Juni gue dapet ini dia, Histeri, terus ada Mata Pena, dan juga Nostalgia Merah. Ketiganya ini diterbitkan oleh penerbit Maneno Books. Jadi kalau kamu pengen baca bisa beli di akun Shopee-nya. Jadi Maneno Books punya akun Shopee. Gue baru baca sih yang ini, Histeri. Ini adalah kumpulan cerita misteri yang berlatarkan masa lalu. Settingnya masa lalu gitu, jadi ada nuansa sejarahnya lah. Gue udah bikin video reviewnya juga, kalau bisa nonton. Sementara untuk yang Mata Pena ini, kalau nggak salah penulisnya Mbak Ayu Welirang sih bilang kalau ini tuh tentang cult alias kultus gitu ya, dan gue belum pernah sih baca buku bertemakan cult yang ditulis oleh penulis Indonesia. Jadi gue penasaran nih sama yang ini sebenarnya. Sama yang Nostalgia Merah ini, kalau gue baca di Goodreads itu disebutkan bahwa ini adalah inverted detective story. Jadi kalau nggak salah inverted detective story itu adalah di mana
pembunuhnya itu sudah ketahuan, jadi nanti kita akan mengikuti cerita bagaimana si tokoh yang berperan sebagai detektif ini untuk mengungkapkan kejahatan dan menangkap si pembunuhnya. Menarik. Jadi tunggu gue baca dulu ya. Sekarang kita beralih ke bulan Juli. Buku yang gue dapet di bulan Juli yang pertama ada ini dia, The Grip of It. Kelihatan nggak ya? The Grip of It yang ditulis oleh Jack Jem. Ini kalau lihat di Goodreads, genrenya itu horor. Oh ya, gue dapet ini di Periplus pas lagi diskonan juga. Harganya jadi kurang lebih 60 atau 65 ribu gitu. Balik lagi, ini tuh novel horor yang bercerita tentang sepasang suami istri yang pasangan muda lah intinya, yang baru aja pindah ke sebuah rumah di kota kecil. Lama-kelamaan mereka merasa rumah ini sepertinya mulai aneh-aneh gitu ya. Yang paling aneh adalah ketika ada noda-noda muncul di dinding, dan noda-noda itu somehow terproyeksikan ke tubuh mereka dengan munculnya memar-memar di tubuh pasangan suami istri ini. Mereka akhirnya bertekad untuk mencari tahu sebenarnya ini rumah tuh dulunya bekas siapa sih gitu. Dan di Goodreads juga ada dikasih blurb bahwa ini tuh punya makna lebih gitu loh. Buku ini pengen menceritakan apa sih sebenarnya makna rumah dan bagaimana kita membangunnya sampai rumah itu tuh merefleksikan diri kita. Jadi sepertinya maknanya lumayan dalam gitu, dan gue memang penasaran. Ini udah jadi wishlist gue dari lama sampai akhirnya gue punya, tapi belum dibaca sih, tungguin ya. Buku selanjutnya yang gue dapat di bulan Juli adalah ini dia, Everything is Fact yang ditulis oleh Mark Manson. Buku kedua dari blogger terkenal Mark Manson ini juga masuk ke jajalan buku-buku hype atau populer. Yang ini sesuai dengan judulnya adalah buku tentang harapan. Cuman gue nggak tahu mengambil sudut pandangnya dari apa gitu ya. Nanti gue baca dulu. Yang pasti gue cukup menikmati bukunya yang pertama, yang The Subtle Art of Not Giving AF, ya kan, cukup impactful lah menurut gue isinya, dan gue penasaran untuk buku yang keduanya. Buku selanjutnya yang gue dapat adalah ini dia, Pretty Girls yang ditulis oleh Karin Slaughter. Ini versi terjemahan terbitan Gramedia. Gue dapat ini dari Gramedia sebagai hadiah karena ikutan acaranya mereka gitu ya. Cuman sayangnya gue udah baca ini sebelum dapat bukunya. Gue baca di Gramedia Digital dan udah gue review juga di Instagram kalau bisa baca di situ. Buku selanjutnya yang gue dapat di bulan Juli adalah tara, ini dia Harry Potter and the Goblet of Fire, tapi yang versi ilustrasi. Karena ini gue dapetnya kan di Periplus pas mereka ngadain bazar diskon 50% untuk buku-buku anak gitu. Langsung dong gue samber ya kan, karena emang jarang banget diskon buku ilustrasinya. Terbukti dengan gue tuh belum punya buku keduanya sampai sekarang, karena emang harganya tuh nggak turun-turun. Jadi di antara 4 buku ilustrasi Harry Potter yang udah terbit, cuma 1 tuh yang buku kedua yang gue belum punya. Tapi anyway, gue harus merayakan dulu buku ini yang akhirnya berhasil gue dapatkan dengan setengah harga. Buku selanjutnya yang gue dapat adalah ini dia, Tokyo Zodiac Murders yang ditulis oleh Soji Shimada. Ini gue belinya di Growpmart. Pengalaman gue beli di Growpmart itu harganya memang murah sih, cuman pengirimannya agak sedikit lebih lama lah dibanding kalau beli di online shop yang ada di Shopee. Ya wajar sih, ada barang, ada harga. Buku selanjutnya adalah yang gue dapat di bulan Juli, ini dia, Rainbirds dan juga The Perfect World of Miwako Sumida. Untuk yang kasusnya Rainbirds ini, dia cetak ulang dengan cover baru supaya sama dengan yang buku terbarunya yang TPWOM ini. Ini gue dikirimin langsung dari Gramedia karena ini udah gue baca juga, udah gue review, ada videonya di sini kalau bisa nonton. Sementara yang untuk TPWOM ini gue udah review tapi di Instagram, sama gue kasih review singkat di video August Wrap Up yang ini. Sekarang kita beralih ke bulan Agustus. Untuk bulan Agustus gue pertamanya dapat buku ini, Float, yang ditulis oleh Cecilia Ahern. Ini tuh sebuah novel distopian gitu ya, dimana dunia di dalam sini itu menormalisasikan kesempurnaan. Jadi ketika ada seseorang yang tidak sempurna alias tercela gitu ya, tercela, itu akan mendapatkan hukuman. Nah, ini sebenarnya gue udah penasaran sama buku genre distopian yang ditulis oleh Cecilia Ahern, karena gue taunya dia kan nulisnya romance gitu ya, dan sering banget gue melihat buku ini kalau main ke toko buku Periplus. Akhirnya diterjemahin sama Gramedia, dan ini tuh gue dapetnya dikirimin dari Gramedia lagi-lagi karena gue ikutan acara mereka ya, acara bulanan mereka, terus gue dikirimin buku yang ini. Untung yang ini gue belum baca gitu, jadi gue akan baca, tungguin ya reviewnya. Buku selanjutnya yang gue dapatkan di bulan Agustus adalah ini dia, Pretty Girls yang ditulis oleh Soji Shimada. Ini gue belinya di Growpmart. Pengalaman gue beli di Growpmart itu harganya memang murah sih, cuman pengirimannya agak sedikit lebih lama lah dibanding kalau beli di online shop yang ada di Shopee. Ya wajar sih, ada barang, ada harga. Buku selanjutnya yang gue dapat di bulan Juli adalah ini dia,
dia 13 Minutes sama satu lagi Do Not Disturb ya. Untuk yang kedua ini gue dapet di BBW. 13 Minutes ini adalah tulisannya atau ditulis oleh Sarah Pinborough, penulis yang gue suka karena baca bukunya yang Behind Her Eyes. Kalau yang ini lebih buat YA, jadi ceritanya ada tokoh utamanya namanya siapa? Natasha ya kalau nggak salah. Si Natasha ini ditemukan di sebuah kolam, tapi dia nggak ingat kenapa dia bisa sampai terjatuh ke kolam tersebut gitu. Dan dia bertekad untuk mengusut siapa yang ingin membunuh dia bareng-bareng sama temennya yang sebenarnya udah nggak temenan lagi semenjak Natasha ini jadi gadis populer gitu deh. Nah, dia curiga jangan-jangan temen yang ada di circle-nya dia nih yang pengen ngebunuh dia. Genrenya lebih ke YA, gue nggak tahu bakalan suka banget kayak Behind Her Eyes atau enggak, jadi tungguin gue baca dulu ya. Sementara kalau untuk yang satu lagi, Do Not Disturb ini adalah buku lanjutan atau buku kedua dari buku The Girl in 6E yang gue beli juga di BBW. Gue nggak mau cari tahu tentang blurbnya karena buku pertamanya aja gue belum baca, takutnya nanti kena spoiler. Jadi ini dia 2 buku. Selanjutnya gue dapet ini dia 6 buku detektif anak yang sudah lawas ya. Ini gue dapetnya dari sebuah all shop bernama Kubuka Buku yang emang jual buku-buku langka dan udah terbitan lama kayak gini tuh, udah menguning juga ya kan. Gue ada bikin video unboxingnya, kalau bisa nonton lewat link yang ada di deskripsi bawah. Tuh udah 23, 24 sama buku Harry Potter Illustrated jadi 25. Oh my god. Aduh, gimana ya, kalau udah suka sama buku kayaknya buku datang terus gitu ke tempat gue. Halah, gimana dengan kamu? Ada beli buku apa aja belakangan ini atau bulan-bulan ke belakang ini? Mana yang paling kamu suka? Kasih tahu di kolom komen di bawah supaya kita bisa berbagi dosa sama-sama gitu ya. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!